Udah kasih ucapan selamat belum? Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kasih salam dulu Bapak Ibu. Kasih tos boleh. Karena ini salah satu hari raya kekristenan yang tanda petik agak dianaktirikan. Padahal ini adalah perayaan yang pasti, karena Alkitab bilang, nanti kita akan baca, bahwa peristiwa ini akan terulang, bahwa dia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput setiap kita yang percaya. Kemarin saya barusan melayani, ada sepasang suami istri yang lagi membicarakan persiapan kematiannya. Sang suami umurnya 90 sebentar lagi di bulan Mei ini. Sang istri umurnya 85 di beberapa bulan yang lalu. Dan mereka dengan antusias, Pak, kita ketemu ya Pak, untuk mempersiapkan, karena tanah makam sudah kami siapkan. Kemudian kami mau tanya detailnya, nanti di mana rumah dukanya, peti jenazahnya seperti apa. Jadi saya bilang, Tante, siapa yang lihat Tante? Sayang juga ya kalau peti jenazahnya mahal. Kalau takut hanya digunakan waktu mati, dibawa pulang ke rumah dulu, dipakai selama beberapa waktu Tante. Dia bilang enak aja. Ternyata tidak semua orang siap untuk dipanggil Tuhan. Padahal dipanggil Tuhan, saya yakin seindahnya tinggal di dunia, jauh lebih indah bersama dengan Tuhan di sorga. Amin dah Bapak Ibu. Cuman jangan jawab cepat-cepat juga ya. Amin. Kalau saudara mau rasakan suasana sorga itu, kalau saya bayang-bayangkan Bapak Ibu, suasana sorga itu seperti apa? Nah, saya cuman kasih bocoran sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dengar enggak suasana sorga seperti apa? Siapa yang sudah pernah ke sorga? Angkat tangan Bapak Ibu. Tapi saya kasih bocoran ya kalau belum pernah. Suasana sorga itu contohnya, saudara lagi senangkah, lagi berdukakah, lagi keadaan sedang baik-baik, atau mungkin sedang masalah, tekanan. Lalu saudara misalnya dalam suatu ibadah, ini contohnya di ibadah. Tiba-tiba saudara merasakan, saudara mendengar firman, sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba rasanya indahnya tidak terkatakan. Sehingga sampai ada pujian yang bilang, ku ingin tetap di sini, menikmati kasih-Mu. Terus ada lagu, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan. Rasanya tidak terkatakan. Keadaan apapun, walaupun saudara sedang susah, sedang mengalami tekanan, atau sebenarnya saya sedang tidak susah, sedang bergembira karena mungkin promosi, kebaikan, berkat Tuhan melimpah, tapi tiba-tiba ada air mata yang tercurah. Dan kalau ditanya saudara sedang susah? No. Kenapa? Saya yakin itu bicara tentang kehadiran Tuhan yang membawa kita kepada suasana yang sungguh indah dan tak terkatakan. Sehingga kalau bicara suasana hadirat Tuhan aja membuat kita merasa bahagia, saudara bayangkan, sorga pasti lebih dari itu. Saudara mengaminkan? Suasana seperti itu, kalau saudara pernah merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, saudara yang juga ikut ibadah dengan live streaming, saudara pasti pernah ngalami. Ada di antara saudara yang mungkin lagi menyembah di rumah saudara, saudara sendiri bisa mengalami lawatan Tuhan, saudara menangis dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin itu salah satu bentuk indahnya sorga. Nah, hari ini kita mau merayakan, memperingati hari Yesus naik ke sorga untuk membawa kita ke tempat yang tadi itu, yang pasti indah, belum dilihat oleh mata, tetapi dari apa yang kita baca, kita percaya itu sesuatu yang memang kita nanti-nantikan. Nah, Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, tema firman Tuhan yang saya ajak kita untuk renungkan, yaitu kenaikannya menerobos keterbatasan manusia. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengalaman yang kita miliki, ada masanya kita akan mentok. Pasti sehebat apapun, banyak pengalaman pun, ada masanya kita terdiam dan kita tidak tahu akan bikin apa. Tetapi saya percaya orang yang mengalami Tuhan selalu ada terobosan. Karena Alkitab bilang bahkan ketika kita tidak mampu, lalu akhirnya kita istirahat dan kita bilang, Tuhan,
Bagian saya udah lakukan. Pengalaman saya ternyata tidak bisa menolong. Kemampuan akademis saya, apapun kepintaran ternyata tidak bisa menolong. Lalu saya tidur dan saya berdoa. Saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan ayat Alkitab katakan, Allah memberkati orang yang dikasihnya bahkan selagi dia tertidur. Sehingga ada banyak orang yang ketika bangun, dia tidak sadar, sewaktu dia tidur Tuhan gerakkan orang yang mungkin harusnya berhubungan dengan dia, yang selama ini keras, tiba-tiba pagi-pagi atau siang kita ketemu. Dan tiba-tiba yang dalam bisnis deal, urusan apapun kok tiba-tiba dia tergerak. Padahal saya tahu kerasnya luar biasa. Dia bisa bergerak dengan caranya menjamah hati seseorang yang keras. Karena Alkitab bilang hati raja bagaikan batang air, dialirkan kemanapun dia mau. Ada juga yang tiba-tiba bangun, ada hikmat. Atau di meja kerja, tiba-tiba kemarin kok tidak terpikirkan. Nah saya percaya itu terobosan-terobosan yang juga Tuhan mau buat lewat kenaikannya. Nah coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini permintaan murid-murid yang memang dalam konteksnya mereka itu punya pengalaman sejarah yang panjang. Mereka bangga sama seperti bangsa kita kan. Kemarin saya lihat di YouTube Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo meresmikan yang namanya Monumen Majapahit ya. Bapak Ibu ada yang ikuti? Dan itu dibuat di Jakarta di daerah Hankam. Itu kebanggaan tentang sejarah masa lalu kita. Dulu ada seorang tokoh yang bernama Gajah Mada dengan kerajaan Majapahit pernah menguasai Indonesia sampai semenanjung Malaya. Itu wilayahnya kita dulunya dalam sejarah. Sehingga itu dibuat monumen. Kenapa? Untuk mengenang sejarah bangsa kita yang terpandang, yang hebat, menguasai lautan. Sehingga bangsa kita sampai sekarang tegak berdiri, itu luar biasa. Ada negara yang satu pulau, satu daratan, cuman kecil, lebih kecil dari Indonesia. Agamanya satu, bahasanya sama. Tetapi mereka bertikai sampai saat ini. Tetapi bangsa kita banyak pulau dipisahkan air, bahasanya banyak, agamanya sama. Beda. Sukunya berbeda. Tapi Indonesia tetap ada, itu anugerah Tuhan. Karena saya yakin betul kalau bukan karena Tuhan, harusnya bangsa kita udah terpecah dari dulu. Nah, mereka mengingat sejarah mereka dulu dipimpin oleh Daud dan Salomo. Betapa hebatnya, tetapi kok sekarang beratus-ratus tahun kita dijajah oleh Babel, nama lain dari Irak. Kemudian oleh Persia, nama lain dari Iran. Kemudian Yunani sampai ke zaman Yesus, yaitu Romawi. Sehingga mereka minta, Tuhan kapan kau pulihkan? Dan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan lagi jawab, saya mau, tapi kau jangan atur aku. Masalah waktu jangan atur. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan, engkau akan menjadi saksiku. Jadi ada banyak di antara kita yang mungkin punya masalah, tantangan, persoalan, mimpi, dan minta Tuhan jawab. Tetapi Tuhan jawab, saya yakin aku mau. Cuman jangan atur aku, minta boleh. Nah ayat yang selanjutnya 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Semua apa yang Yesus janjikan, yang Tuhan nubuatkan sudah digenapi. Termasuk dia naik. Dia naik ke sorga, karena memang tempat aslinya adalah sorga, bukan dunia. Kita pun sama, berasal dari sorga, karena yang menciptakan kita pemilik sorga. Kita diutus ke dunia dan suatu saat kita harus balik ke kampung halaman kita yang asli, yaitu di sorga. Suku kita boleh berbeda, tapi berdasarkan perkataan Yesus, mereka pun berasal dari sorga, sama seperti aku dari sorga. Dan dari apa yang kita baca, kita lihat faktanya selama kita ada di dunia, ada banyak batasan-batasan yang kita miliki. Tetapi lewat peristiwa kenaikan Yesus, dia melakukan suatu terobosan. Karena kita tahu kita memiliki banyak batasan. Apapun, Bapak Ibu punya uang banyak, tetapi ada masanya Bapak Ibu kok berkekurangan dengan uang kok. Ada masanya kita punya banyak kelebihan, tetapi tiba-tiba kok saya tidak bisa ya. Nah, keterbatasan kita, Yesus sedang menjawabnya lewat terobosan, lewat kenaikannya. Nah, coba yang pertama kita lihat, terobosan apa yang Yesus lakukan lewat kenaikannya. Ayat yang ke-6 saya baca kembali. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Hal yang pertama, Tuhan melakukan terobosan atas sikap hidup yang terbatas, hanya fokus kepada masalah pribadi. Murid-murid Yesus, dia lagi menyempitkan dirinya dengan berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan orang Israel. Sehingga mereka bermimpi, sangat wajar, sangat manusiawi. Mereka minta, kembalikan dong Tuhan, kan bukankah Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan kami, untuk memerdekakan kami. Mereka menantikan tahun Yobel tersebut, tahun pembebasan. Lalu Yesus memberikan suatu pengertian yang berbeda dari pemikiran mereka, bahwa ternyata orientasi Tuhan tidak mau cuman mikirin diri sendiri. Tuhan mau, karena setiap kita yang diutus Tuhan ke dunia, yang akhirnya percaya dan diselamatkan oleh Yesus, setiap kita yang sudah dalam Tuhan harus punya kepastian, keyakinan, kalau saya mati malam ini juga, hari ini juga, saya pasti masuk sorga. Saudara amin kan? Harusnya. Kalau tidak yakin, ya sayang, cari aja iman yang lain kalau saudara tidak yakin dengan kekristenan. Cuman saya bilang jangan. Karena apa? Yang pasti dalam kekristenan bilang tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain dalam nama Yesus. Sehingga setiap kita harusnya ketika kita sudah diselamatkan, maaf. Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus masih bisa murtad. Karena jabatan ada seseorang akhirnya pindah iman. Dia kebetulan misalnya menikah dengan seorang anak yang kaya, dia takut kehilangan, akhirnya dia pindah iman. Dia punya kekasih, kebetulan anak pejabat. Lalu akhirnya ada orang yang banyak, saya menemukan banyak kasus di Indonesia, yang akhirnya pindah imannya di saat dia sebenarnya punya masa depan. Tuhan sudah menolong dalam langkah begini, tetapi dia masih punya mimpi untuk ke tempat yang lebih tinggi. Lalu dia pacari misalnya atau punya teman yang anak pejabat. Dia berpikir nanti bisa mengangkat dia. Artinya apa? Semua orang yang sudah di dalam Yesus masih ada potensi yang namanya meninggalkan Yesus selama kita hidup. Banyak, saudara bisa menemukan sendiri, tidak usah saya sampaikan di mimbar ini. Tetapi kalau karena Yesus turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke sorga, menurut saya setiap kita yang sudah percaya lebih bagus mati aja langsung. Kenapa saya bilang? Supaya tidak murtad lagi. Karena setiap kita yang mati di dalam Tuhan langsung disambut Tuhan di sorga. Coba kita buka dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini bagian yang menyambung dari ayat ini, bahwa Yesus akan datang menjemput orang yang hidup dan yang mati. Coba kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat yang selanjutnya. Ini ayatnya spontan, tolong tampilkan ya. Nah, dikatakan demikian. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Berikutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang percaya dalam Yesus, kalau ada di antara saudara yang barusan mengalami kematian, keluarga yang dikasih dan dia sudah di dalam Tuhan, Alkitab bilang sejak dia mati, saat itu juga dia dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia cuman pindah alamat. Di saat dia mati Indonesia bagian barat pukul 14.12, tetapi waktu sorga 14:12, waktu sorga dia langsung pindah tempat. Itu yang Yesus janjikan. Sehingga kalau ada orang yang ketika dalam hidupnya tidak bikin sesuatu apapun, maaf, potensi meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, bahkan murtad masih ada. Sehingga ketika Yesus memilih menyelamatkan kita, apa yang Yesus mau? Yesus lagi bilang, jangan kau cuma pikirkan dirimu. Karena maaf, ada banyak orang percaya, orang yang menyebut dirinya Kristen, dia cuma berpikir untuk dirinya. Sama seperti murid-muridnya, kapan kau pulihkan kami? Tapi Yesus bilang, engkau akan kuutus untuk Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya aku tidak lagi mau memakai engkau dalam kapasitas yang terbatas. Bukan cuma untuk dirimu, karena ada banyak orang Kristen sampai matinya tidak pernah melakukan sesuatu apapun untuk Tuhan. Saudara perhatikan, bahkan saya cermati, ada saudara-saudara kita dengan kepercayaannya, banyak mereka tuh melakukan sesuatu, berbuat baik, memberikan amal, memberikan bantuan. Ketika ada masalah, ada tantangan, ketika ada gempa bumi, banjir, saudara kita yang agamanya lain, itu banyak datang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena itu menyangkut hari depan yang mereka imani. Tapi ada banyak orang Kristen karena merasa keselamatan itu gratis. Dia berpikir, sudahlah, Yesus kan sudah menyelamatkan oleh anugerah, saya pasti kok masuk surga. Saya yakin Tuhan ingin semua kita selamat. Tapi maaf, coba buka Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Kita baca. Alkitab katakan begini, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ini asal dari kata rest in peace. Rest in peace, RIP. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dison Maradian, itu kalau orang Batak. Ini ayatnya dari sini. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi artinya setelah kita menerima keselamatan, responnya ada jerih lelah, responnya ada segala perbuatan. Kita tahu keselamatan memang diberi gratis, tetapi bukti orang meresponi keselamatan yang gratis tersebut yang dari Tuhan, ada jerih lelah kita yang kita kerjakan, ada perbuatan kita yang kita buat. Karena ada banyak orang Kristen yang akhirnya merasa begini. Waktu saya melihat, suatu kali ada seorang tokoh di bangsa kita, terkenal. Beliau meninggal posisinya menjadi, setahu saya, one team press. Kemudian waktu meninggal dituliskan di run note televisi tersebut. Lalu istri saya bilang, saya tidak sebutkan tokoh tersebut. Oh, hebat tuh orang itu. Kenapa sayang? Iya, aku tahu dari teman, maksudnya nama teman, ada seorang teman saya bilang, dia tetangga, dia tinggal di Kebayoran Baru. Dia itu memberikan sebidang tanah ribuan meter, kemudian dia yang membangun yaitu rumah ibadah, dan megah. Wah, luar biasa dia. Dan apa yang dia buat, tentu itu bagian daripada bentuk pengamalan daripada apa yang dia percayai. Tetapi ada banyak orang Kristen setelah percaya kepada Yesus, kepada Tuhannya, hitung-hitungan. Bahkan sampai tenaganya pun dia merasa, ya cukuplah aku ke gereja setiap hari Minggu. Ya aku sudah memberikan persembahan. Bahkan ada yang marah ketika kita mengajarkan tentang persembahan perpuluhan.
Karena saya percaya kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah kecewa, tidak pernah bersungut-sungut untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena itu Tuhan lagi ingatkan kepada kita lewat peristiwa kenaikannya, jangan cuman fokus untuk diri kita. Saudara fokus kepada keluarga harus. Saudara fokus untuk karir, jangan sampai karena pelayanan berantakan karir dan keluarga. Tapi maaf, jangan juga sampai saudara tidak mikirin tentang Tuhan. Ada masanya Tuhan gerakkan hati kita sehingga kadang-kadang Tuhan menggerakkan hati kita. Kita tolong orang lain. Dia bukan saudara. Kita lihat ada keluarga kita udah bagus mapan. Kemudian kita lihat ada keluarga kita pendidikannya tidak jelas karena masalah biaya. Seringkali Tuhan mau pakai kita yang melihat untuk menolong dengan memakai tangan kita. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang kadang-kadang Tuhan gerakkan di parkiran. Kadang-kadang mungkin saudara biasa kasih orang 5.000, 10.000. Tapi tiba-tiba ada lihat orang, kok susah ya. Dan ketika Tuhan gerakkan, mulai belajar untuk memberi kepada orang tersebut dengan nilai yang istimewa. Karena itu terobosan yang pertama yang Tuhan buat untuk murid-muridnya dan tentu untuk kita, yaitu terobosan atas sikap hidup yang terbatas hanya fokus pada masalah pribadi. Tuhan pulihkan keadaanku. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita urus urusan Tuhan, Tuhan bilang jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Belajarlah saudara untuk tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya buat? Kalau Tuhan kasih saudara tenaga, waktu, kalau Tuhan kasih saudara biaya, maksud keuangan yang lebih, saudara juga boleh tanya, Tuhan saya mau buat apa lewat yang Tuhan kasih, waktu, berkat untuk Tuhan. Yang kedua, apa terobosan yang Yesus lakukan melalui kenaikannya? Yaitu terobosan atas konsep yang salah tentang melayani Tuhan. Coba buka ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara perhatikan ayat ini, coba lihat ya, saya ulang ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini tidak sedang bilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, setelah Yerusalem baru Yudea. Setelah Yudea dan Yerusalem selesai baru ke Samaria. Setelah tiga-tiganya selesai barulah kau kunjung sampai ke ujung bumi. Ayat ini tidak bilang begitu. Ayat ini dan artinya apa? Berbarengan. Tidak ada bicara tentang skala prioritas. Tentu yang ditulis pertama itu penting. Sehingga ada banyak orang yang bilang begini, ya saya istirahat dulu lah dalam pelayanan, saya tidak usah pelayanan dulu lah, saya prioritaskan untuk keluarga dulu. Betul, itu harus. Jangan sampai pelayan-pelayan Tuhan berantakan di dalam rumah tangganya karena sebenarnya lebih memprioritaskan pelayanan. Tetapi dari apa yang kita baca, Yesus lagi mengasih tahu bahwa bukan cuma prioritaskan Yerusalem. Ketika Yerusalem tidak mau menerima, menolak, pergi ke Yudea. Waktu mereka menolak, pergi ke Samaria. Waktu mereka menolak, pergi sampai ke ujung bumi. Artinya jangan batasi Tuhan, jangan atur Tuhan dengan pengertian-pengertian yang terbatas tentang melayani. Saudara bisa melayani di gereja, puji Tuhan. Tapi di rumah juga harus melayani, di pekerjaan juga orang bisa melihat Yesus lewat kehidupan kita. Karena ada banyak di antara kita membatasi, termasuk dalam karir. Tidak mungkinlah yang bisa memimpin di bangsa kita yaitu pasti harus agamanya A, B. Buktinya ada berapa jenderal di bangsa kita yang pernah menjadi pangap, menjadi kasat, menjadi kapolri yang non dominan, yang berasal dari Kristen. Karena ada banyak orang berasa begini, ya tidak mungkin. Coba baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 maksud saya. Ini perkataan Yesus untuk kita bisa perhatikan untuk semua.
dalam level hidup apapun, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai anggota TNI, Polri, pegawai negeri. Ya, kita baca ya. Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya lewat ayat ini Tuhan lagi memberikan pengertian. Jangan kau batasi dirimu. Jangan kau pikir aku panggil kamu cuma dalam skala yang kecil. Dalam bertindak dan bekerja lakukan dengan setiap perkara kecil. Tuhan akan melipat gandakannya dengan memberi perkara yang lebih lagi. Tetapi dalam kehidupan kita, konsep dalam diri kita jangan pernah membatasi diri. Karena ada banyak orang yang gagal karena memang dia yang mengecilkan diri. Coba buka Mazmur 119 ayat yang ke-96. Tolong ditampilkan. Nah, Daud bilang begini, Daud belum pernah baca dan mendengar perkataan Yesus tentang garam dan terang dunia. Tapi dia bilang begini, aku melihat batas-batas kesempurnaan. Artinya apa? Aku lihat potensiku, batas-batasku. Ya cuman sebatas ini. Kenapa? Bapakku cumanlah seorang gembala. Aku bukan seorang anak raja, aku sangat limited, terbatas. Tetapi seorang Daud bilang, perintahmu luas sekali. Perintah Yesus kepada Bapak, Ibu dan Saudara luas. Dia bilang engkau garam dunia, engkau terang dunia. Sehingga seringkali yang membuat kita tidak maksimal itu bukan Tuhan, karena Tuhan sendiri punya planning untuk kita, perintah atas kita itu untuk dunia. Bukan berarti ini ambisius, tetapi berjalan di dalam apa yang Yesus katakan. Saya ingat ada seorang tokoh yang terkenal yang pernah menciptakan Disneyland pertama kali di California. Di California bukan, di Florida. Dia dengan temannya datang, bersama dengan temannya dengan dia melihat ada suatu tanah yang tandus ribuan hektar. Lalu dia datang dengan temannya itu bilang, wah, tidak ada masa depan, gersang, tidak bisa dibikin apapun. Lalu yang bernama Walt Disney tersebut dengan melonjak dia bilang, wow, ini sesuatu yang menakjubkan. Di atas tempat ini akan aku dirikan suatu tempat yang akan didatangi dari orang-orang yang ada dari badan pun. Dan sampai hari ini tempat yang namanya Disneyland yang di Florida itu menjadi apa? Setahu saya Disneyland yang terbesar di dunia, karena dia ada di Jepang juga, dia ada di beberapa daerah Amerika, di daerah Eropa yang lain. Dari tempat yang menurut orang tertentu sangat terbatas, tidak ada masa depan. Tetapi dari seorang manusia biasa yang bernama Walt Disney, dia punya pandangan yang luas. Kalau hidup kita sudah diterangi Tuhan, dengan pikiran Tuhan, saya yakin tidak ada nilai pesimis dalam hidup kita. Ada masanya kita takut, khawatir, bimbang. Itu sangat wajar. Kita cemas, rasanya tidak mungkin. Tetapi ada Tuhan yang siap menolong kita, yang memberikan suatu kepastian. Dia bilang, dan kamu akan kuutus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya masih ingat, dulu waktu saya memulai pelayanan sungguh dalam ketakutan. Karena mungkin dalam gereja tertentu tidak boleh kan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan memulainya tanpa gelar teologi. Kan saya dulu tidak dalam latar belakang teologi. Dulu saya dari pertanian, terpanggil dan sukacita. Tapi ada suatu masa sesungguhnya saya ketakutan. Saya ketakutan 3 tahun diproses Tuhan. Lewat ada beberapa hamba Tuhan yang memanggil saya lagi ibadah seperti ini, panggil, "You, come on." Misalnya ada yang bule gitu, atau orang Indonesia, dia bernubuat, kamu akan dipakai Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu dan Tuhan mau engkau melayani dia sepenuhnya. Misalnya seperti itu. Dan kurang lebih 7 atau 8 orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan itu. Saya suka melayani, tapi saya tidak kepingin jadi pendeta. Saya ngomong sama istri saya punya alasan.
Tidak sayang, sayang itu tidak ada background teologi. Tidak pendeta, untuk apa? Ya karena suami istri kami tidak melanjutkan, saya tidak melanjutkan. Sampai ada suatu titik, di akhirnya kami berdua menyerah. Karena kami yakin memang Tuhan panggil. Pada waktu Tuhan panggil, ketakutan demi ketakutan menghantui saya. Sampai saya minta tanda, Tuhan berikan lagi. Saya ketakutan lagi, sudah dikasih tanda, saya minta tanda lagi, Tuhan kasih tanda lagi. Sampai akhirnya saya sudah tidak minta tanda lagi. Karena udah berbagai tanda Tuhan beri, ketakutan saya masih alami. Sampai akhirnya saya menyerah dan benar-benar menyerah. Jadi saya waktu itu ikut satu pendidikan yang singkat. Disitulah saya dapatkan lawatan Tuhan secara pribadi, secara personal. Sehingga seperti apa yang murid-murid dapatkan, bahwa engkau akan kuutus pergi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya dapatkan pesan yang berbeda, tetapi Tuhan cuman kasih sesuatu yang begitu kuat untuk saya jangan takut. Nah setelah itu ada banyak hal yang sebenarnya tidak mungkin dapat saya lakukan, tidak mungkin saya alami. Karena pada dasarnya juga saya tetap seorang Roni yang tanpa titel, tanpa predikat hamba Tuhan sebagai pendeta. Tapi akhirnya Tuhan mulai bukakan. Saya mulai diajak Tuhan. Memang saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai jauh lebih luas. Yang nanti dalam 10 days anointing itu ada hamba-hamba Tuhan yang sudah Bapak Ibu siap untuk melayani kita semua. Itu Tuhan pakai dahsyat. Ya saya bukannya minder, saya tahu mereka dipakai Tuhan spesial. Tetapi satu hal, Tuhan mulai bawa. Saya mulai dibawa ke dunia ini, ke negara ini. Ada yang diajak hanya sekedar jalan-jalan. Tetapi saya bilang, Tuhan ini kan ada hari Minggunya. Masa teman-teman semua melayani di hari Minggu? Saya ini kan suka posting media sosial. Gimana saya mau posting cuma lagi jalan pergi ke sini, tidak ada unsur pelayanannya. Akhirnya saya berdoa, kalau memang Tuhan izinkan, kasih saya ya Tuhan tanda bahwa saya akan melayani di saat itu. Sampai akhirnya saya dapat tanda damai. Akhirnya saya izin sama Pak Gembala, haleluya kata Bapak. Pergi Ron, itu berkat kamu. Puji Tuhan, saya pergi. Di hari pertama perkenalan di dalam bis, saya perkenalkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya Roni Rompas, istri saya Oce. Ya karena marganya agak sulit, dia pakai marga saya, Oce Rompas. Artinya dia istrinya Rompas, yaitu Roni. Saya ini pendeta. Riuh di dalamnya Bapak Ibu. Karena ini kan grup yang berbayar semuanya itu kan. Dan Bapak Ibu, saya pendeta tapi saya ditraktir, saya tunjuk yang mentraktir saya di sebelah saya. Jadi maksudnya jangan dia pikir pendeta banyak duit ya, jalan-jalan begitu kan. Terus waktu saya perkenalkan pendeta, tiba-tiba seorang bilang, kalau begitu bisa pimpin kami tiap hari ibadah dong. Siap, saya bilang begitu kan. Saya senang, saya bilang kan. Terus oke, masing-masing kenalan saya datangi tour leader. Saya bilang, tadi kamu dengar kan, dia masih single. Ada yang minta saya pimpin ibadah tiap hari. Tapi karena ini gado-gado, tidak semuanya Kristen, tolong kamu tanya satu persatu. Kalau ada yang tidak sepakat, saya tidak mau ganggu. Biarkan doanya masing-masing aja. Dia tanya satu persatu dan semuanya minta sepakat, artinya boleh setiap hari ada ibadah. Sampai setiap hari saya pimpin ibadah, doa bersama. Waktu hari Minggu kita pas lagi jalan 3 jam kurang lebih perjalanan, saya bilang, kita sambil ibadah ya Bapak Ibu mau lihat pemandangan enggak apa-apa kiri kanan, tetapi kita ibadah hari Minggu sama-sama. Dan banyak hal yang mungkin hanya sekedar jalan-jalan, tetapi Tuhan selalu buka tempat-tempat untuk bisa melayani. Sehingga akhirnya saya berpikir, benar Tuhan, bahwa dalam segala kelemahan keterbatasan saya, tetapi Tuhan bawa berbagai tempat, baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jadi saya yakin betul kalau saudara dipanggil Tuhan, tentara kah, polisi kah, pengusaha kah, sebagai pegawai negeri, saya yakin kalau Tuhan bilang engkau akan kuangkat naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, Tuhan pasti dia genapi sesuai waktunya. Kurang aminnya. Yang sering kali membatasi kita itu pikiran kita. Seperti Daud bilang, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi ujungnya dia bilang, tetapi perintahmu luas sekali. Selama ini kalau ada di antara saudara yang sering kali membatasi diri karena minder, lalu saudara minder, lalu saudara melihat keterbatasan saudara, minta maaf kalau ada orang tua yang sering kali ngajar kepada anaknya,
perkataan yang tidak berkualitas. Nak, papa dulu cuma tamat SMA, papa bisa hidupi kalian. Jangan muluk-muluk lah ya nak. Bisa sekolah tamat SMA itu udah bersyukur. Saudara, maaf, sepertinya itu rendah hati. Tapi itu langkah-langkah dan ucapan orang tidak beriman. Saudara bisa ngomong kepada anak-anak saudara, kalaupun sekarang papa kurang biayanya, papa akan tetap kerja keras. Tapi percayalah, Tuhan sanggup membukakan jalan untuk sesuatu yang tidak mungkin. Jadi tanamkan dalam hati, di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Yang ketiga, yang terakhir, terobosan apa yang Yesus buat di dalam peristiwa kenaikannya ke sorga? Yaitu terobosan akan rasa takut yang keliru. Ada banyak manusia, banyak orang, dan ini penggenapan akan nubuatan Yesus bahwa menjelang hari Tuhan akan banyak deru perang, gempa bumi, dan banyak hal-hal yang akan menakutkan. Yang saya yakin setan rancangkan dalam sepengetahuan dan pengendalian Tuhan. Sehingga ada banyak orang saat ini punya rasa takut yang salah. Takut dengan kegelapan, takut dengan setan. Itu adalah ketakutan yang salah. Sehingga ada banyak orang tidak berani menunjukkan identitasnya bahwa dia Kristen. Dia tidak berani. Kenapa? Itu adalah ketakutan yang salah. Harusnya takut kita itu kepada Tuhan. Kita respect kepada Tuhan, bukan kepada setan. Ada banyak penghinaan yang tanpa kita sadari ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang kita takuti. Tetapi lebih takut kepada kegelapan, takut kepada hal-hal yang tidak perlu. Ada banyak orang malu untuk menyebutkan identitas. Misalnya, puji Tuhan, maaf, saudara kita tuh, ya seperti Bapak Gembala kan khotbah pakai begitu kan, saudara kita tuh dengan lantang mereka bisa ngomong, alhamdulillah, gitu kan, ya saya sehat-sehat saja. Tapi ada banyak di antara kita ngomong, ya haleluya, puji Tuhan. Ada banyak kita takut, nanti ketahuan dia Kristen. Maaf, ada banyak tokoh-tokoh publik yang Tuhan pakai. Mungkin kadang-kadang saudara melihat pakaiannya seronoknya secara kekristenan. Tapi waktu dia menang kompetisi dia bilang, puji Tuhan, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ada artis-artis yang sudah banyak sekali pengikutnya, subscribernya, yang mengikuti dia. Dan maaf, di bangsa kita mayoritas non-Kristen. Tapi mereka dengan lantang menyebutkan, kalau dia ngomong tentang Yesus lantang dengan tanpa muka ketakutan. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Banyak yang sekarang di dalam YouTube itu banyak sekali mereka bikin podcast-podcast dan begitu banyak pengikut. Tidak takut untuk menyebut nama Yesus. Tetapi ada banyak di antara kita, kita belum apa-apa. Nama Yesus menjadi seperti momok. Nanti kalau saya sampaikan, nanti ini bisa menjadi sesuatu yang bermasalah. Saya yakin perkataan Yesus, jika engkau malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Sehingga hari ini lewat pengalaman kenaikan Yesus, Yesus lagi membuat suatu terobosan akan rasa takut yang keliru. Coba buka dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ayat yang terakhir. Pemusik boleh maju. Kisah Rasul 4 ayat 12 sampai 13. Dan ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes yang mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat yang berikut yang terakhir. Dan sekarang ini murid-murid yang lain, bukan Petrus ya Bapak Ibu, ketika mereka mendengar apa yang terjadi atas Petrus, mereka berkumpul dan berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu, pribadi yang penakut yang meninggalkan Yesus, tidak ada satupun yang ada sampai akhir waktu Yesus disalibkan. Semua lari, semua meninggalkan Yesus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus membuat orang yang takut menjadi berubah. Membuat orang yang selama ini sempit pemikirannya, cuman ego kepada diri sendiri, berubah. Orang yang selama ini merasa yang melayani cuman orang-orang tertentu,
mulai diubah. Murid yang boleh dibilang bukan para imam, bukan ahli Taurat, akhirnya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang hari-hari ini kita sedang peringati untuk dicurahkan. Dia sudah tercurah. Tapi jangan biarkan Roh Kudus itu cuman membuat kita bisa bilang Yesus itu Tuhan. Roh Kudus yang sama yang memakai murid-murid Yesus, juga Roh Kudus yang sama yang membawa kita keterobosan di bidang apapun.